teman-teman YouTube, balik lagi di channel aku, Emma Kingston. Hai, udah lama nih kayaknya nggak upload ya. Sebenarnya ini aku udah bikin dari awal Maret nih, tapi memang baru sempat uploadnya sekarang karena baru bisa ngedit hari ini. Kemarin aku sempat ke Palembang karena mau kontrol kehamilan nih, jadi nggak apa-apa ya agak telat-telat dikit. Nah teman-teman, ini aku ada bikin list budgeting MA Kingston Maret 2022. Kalau di channel lain mungkin kalian akan lihat banyak YouTuber yang bikinnya dengan cara ditulis gitu ya per satu-satu, tapi aku mungkin karena emang nggak pinter untuk gambar-gambar dan nulis-nulis yang cantik, aku lebih nyaman ngetik aja. Jadi biar aku mudah juga buat nge-trackingnya, itu kan bisa tinggal buka laptop gitu. Jadi ini aku print. Tadi aku bikin itu yang pertama ada budgeting bulanan. Di situ aku bikin pendapatan kotor, artinya nominalnya ini aku tutup ya. Jadi ada pendapatan kotor itu dari mana aja, dari satu gaji suami, terus praktik aku sama suami, dan yang terakhir itu ada jualan pempek. Terus dari pendapatan kotor itu ditambahin semuanya, terus sumbangan. Nah di sini kita netapin jumlah sumbangan yang nantinya bisa digunain buat apa aja sih, buat kasih keluarga dan lain-lain gitu. Terus ini di bawahnya ada pengurangan, yaitu untuk gaji karyawan dan juga modal alat kesehatan atau obat-obatan yang kita beli dalam satu bulan itu. Baru setelah pendapatan kotor dikurang dengan sumbangan sama gaji dan modal, baru akan mendapatkan pendapatan yang bersih. Nah, pendapatan bersih inilah yang aku alokasikan dananya menjadi 3 nih. Ada yang kebutuhan atau needing, terus investasi sama playing. Kalau kebutuhan itu aku anggarkan maksimal ya teman-teman, ini untuk 50%. Terus investasi itu aku anggarkan 30% teman-teman. Dan yang terakhir playing itu aku anggarkan 20%. Kebutuhan aku itu sebenarnya di 4 jutaan ya, sekitar 4 juta. Nah kalau untuk playing itu mungkin sekitar 3 juta. Tapi ya itu tadi, playing itu sebenarnya ada sinking fund ya. Di balik itu ada hal-hal konsumtif yang ingin kita penuhi. Jadi mungkin dia kayak sistemnya nabung, tapi nantinya aku tahu nih uang ini aku mau gunain buat apa gitu. Nah, kalau kebutuhan itu kayak yang udah pasti keluar dalam 1 bulan. Contohnya di sini, ini aku lagi tempel-tempelin juga ya teman-teman. Jadi ada sembako bulanan, ada belanja ke pasar. Nah, belanja ke pasar ini aku targetin aja dalam 1 bulan itu kayak 1 juta. Kita tuh belanjanya banyak, terus stok di kulkas, di freezer. Biasanya suami aku yang berangkat. Kalau lagi beli daging-dagingan itu bisa 400-an sekali belanja, 400-an sampai 500. Tapi kalau cuman kayak ayam, ngisi ikan, itu paling sekitar pernah 100-an sih, kayak 100, 200, maksimal tuh 300 ya. Nah jadi aku anggarin aja 1 juta, karena paling dalam sebulan itu kita belanja ke pasar 2-3 kali tuh udah maksimal teman-teman. Paling kadang aku cuma nambah sayur aja gitu, nitip ke suami. Nah terus ada listrik itu aku anggarkan 500.000 karena biasanya pengeluaran kami itu sekitar 300-400an. Terus galon dan gas itu 200.000. Biaya kebutuhan bayi 500.000. Sebenarnya biaya kebutuhan bayi ini gimana ya, aku nabung aja sih. Sebenarnya udah sebagian besar udah kebeli semua karena aku udah nyicil dari umur kehamilan aku 6 bulan ya, itu aku udah nyicil belinya banyak di online, di Shopee gitu. Jadi ya yang belum kayak pompa ASI, paling aku lagi nabung pompa ASI, tapi masih aku pikir-pikir lagi mau belinya nanti aja setelah lahiran atau mendekati lahiran nanti gitu. Sama paling nanti sisa-sisanya mau dianggarkan buat akikahan aja gitu. Karena kalau anak bayi kan
wajib tuh untuk di akikah gitu kalau orang tuanya mampu. Nah, terus pulsa di sini aku dan suami itu ada 200.000. Jadi masing-masing 100.000 untuk beli paket. Cuman kan di rumah tuh ada wifi teman-teman. Sedangkan aku juga stay-nya banyak di rumah aja karena aku nggak kerja di luar. Kerjanya di praktek sini aja. Jadi aku jarang pakai pulsa. Jadi kalau aku lagi nggak ke Palembang atau nggak lagi keluar kota, aku nggak ngisi paket. Jadi bisa tambahan sendiri sih buat aku. Bensin itu dianggarkan 800.000 baik motor maupun mobil. Jarang sih kalau pakai motor ya paling-paling maksimal isi 30.000, kayaknya maksimal 50.000 motor. Jadi sisanya itu lebih ke mobil karena suami aku bolak-balik ke kantor itu naik mobil. Kita juga kalau keluar-keluar tuh naik mobil. Mobilnya itu kecil sih dan juga dia hemat bensin ya. Ya menurut aku nggak begitu besar lah biayanya, masih di bawah 1 juta. Jadi aku anggarin aja 800.000. Terus kalau wifi itu 350.000 net ya teman-teman. Kalau tol itu 50.000. Jadi kalau memang kita lagi ke Palembang itu tol pasti kepake. Iya sih, tapi kalau enggak ya bisa dialokasikan ke dana yang lain. Netflix juga 50.000, sebenarnya 38.000 teman-teman. Tapi kadang juga ini langsung bayar suami aku sih. Karena suami aku itu nyimpen duit sendiri juga, nyisihin duit dari gaji dia. Jadi nggak full dia ngasih semua gajinya ke aku. Jadi ada yang dia simpen sendiri dan dia bisa bayar Netflix ini gitu sama teman-temannya. Jadi dia kayak buat 4 orang ya. Jadi bayaran Netflix itu dibagi 4 orang, jadi nggak begitu mahal gitu. Terus pakan ikan itu aku anggarkan 50.000 ya, kurang lebihnya nanti suami aku dari punya dia yang anggarin gitu. Nah sama ada gaji ART itu 300.000 teman-teman. ART aku itu kerjanya kayak sehari masuk sehari enggak, dan kadang-kadang ada dia izin juga atau dia sakit atau aku lagi ke Palembang gitu kan. Jadi kerjanya itu kadang-kadang nyapu, kadang enggak, tapi yang jelas dia nyuci piring sama ngambil baju nih. Baju dia cucinya di rumah mertuaku karena dia kayak nggak ngerti gitu pakai mesin cuci yang aku punya tuh, kayak nggak ngerti karena yang satu pintu gitu kan ya, yang beda antara pengering sama pencucian gitu. Jadi suka dibawa ke tempat mertuaku, terus setelahnya nanti digosok di rumah dia, terus nanti dibawanya lagi pas dia mau ngambil cucian lagi gitu. Yang aku anggarin 300.000. Nah kalau playing ini teman-teman, ada aku bagi untuk jajan suami sama jajan istri itu masing-masing 200.000. Terus ada juga untuk arisan ya. Arisan itu arisan tetangga nih dekat rumah, itu ikut ibu-ibu ada 125, walaupun aku jarang dateng ya karena memang keadaan aku sekarang lagi hamil juga, kadang aku sibuk gitu, dan kadang juga tempat arisannya itu jauh, jadi aku suka nitip aja sama tetanggaku. Nah ini ada kado angpau itu kita anggarkan 500.000 karena di umur-umur yang sekarang ini lagi banyak banget teman-teman kita yang nikah, entah itu lahiran anak. Nah selanjutnya itu ada anggaran juga buat jajan atau aku sama suamiku makan di luar. Jadi kalau kayak setiap malam minggu itu kadang-kadang tuh kita suka bosen gitu ya, mau cari suasana di luar aja. Jadi kayak nongkrong gitu, makan di kafe. Nah anggarannya sih biasanya kalau kita lagi makan di kafe gitu buat 2 orang tuh sekitar 100 sampai 150 ribuan. Atau kalau misal lagi siang nih, kan kalau pas lagi hamil kayak gini aku kadang ada di fase kayak mual muntah, kadang kayak pegel-pegel semua, jadi aku pernah tuh nggak masak, jadi aku order aja gitu, kayak suamiku mau makan apa aku
aku order kayak semacam GoFood gitu. Kalau di sini namanya Dewa Food. Jadi ongkirnya sekitar 10 sampai 15 ribu gitu kalau kita mau pesan makanan. Nah, enaknya sih dia kayak sekali kita order tuh bisa di lain-lain tempat gitu. Yang penting sekali order. Jadi biayanya sama gitu. Terus habis jajan itu aku ada anggaran sebenarnya buat liburan atau buat kalau aku pulang ke Palembang gitu. Itu 1 juta. Tapi di sini aku nggak masukin juga sih di dompet sinking fundnya karena kayak nanti takutnya bakal penuh banget gitu kan. Jadi ya udah aku sejauh ini belum masukin sih. Tapi seandainya pun nanti aku masukin, mungkin nanti aku ambil dari uang wifi, pulsa, sama listrik. Karena kan sebenarnya itu nanti bayarnya tuh cashless. Jadi kayak aku transfer gitu teman-teman. Jadi nggak semua uang di Niding sama Playing ini aku cash semua. Jadi ada yang aku transfer gitu. Jadi daripada aku ambil, aku tarik, terus nanti ujung-ujungnya mau aku transfer lagi, kan repot. Jadi ya udah aku ambil aja ini uangnya 7 juta. Ya udah ini kira-kira yang bakal aku pakai untuk uang cash gitu. Terus lebihnya dia lebih ke cashless. Jadi transfer antar bank atau lewat e-commerce gitu. Nah, terus kalau yang bengkel itu maksudnya untuk kayak servis gitu. Kadang-kadang kan atau AC-nya nggak dingin, atau ada kerusakan, kayak bocor atau apa gitu ya. Dan juga kadang-kadang motorku tuh bermasalah karena udah lama banget kan dari tahun 2010-2011 deh aku punya motor. Nah terus mobilnya juga kemarin tuh sempat kayak banyak perbaikan gitu, entah kaki-kakinya lah diganti. Jadi agak repot juga sih pas tiba-tiba kita perluin banyak uang sampai berjuta-juta untuk servis mobil atau motor gitu ya. Karena kan itu penting, suatu hal yang penting karena mobil itu dipakai setiap hari. Jadi kalau nggak dibenerin bakal mengganggu aktivitas suamiku maupun aku gitu. Jadi mulai sekarang aku anggarin aja untuk bengkel itu 200 ribu, dipakai nggak dipakai. Pokoknya aku tabung aja tiap bulan gitu. Kan kita nggak tahu nih biaya bengkel tuh berapa. Terus perabotan rumah tuh 100 ribu. Artinya kayak kadang-kadang kan kita suka tuh kayak ngelihat Shopee atau lagi main-main ke DIY atau ke Ace gitu ya kalau pas lagi main ke Palembang. Kalau cewek kan apalagi aku kan sukanya masak, jadi kayak ini lucu deh ini, atau aku mau masak ini deh. Nah kalau misalnya aku nggak punya barangnya tuh kayak aduh aku mau beli gitu. Jadi kalau setiap bulan aku sisihin 100 ribu kan, nanti kalaupun uangnya udah cukup jadi aku bisa beliin perabotan itu gitu. Terus ada juga pelatihan atau webinar gitu teman-teman. Nah pelatihan ini aku anggarin 200 ribu per bulannya. Sebenarnya banyak sih pelatihan-pelatihan yang kayak gratisan gitu yang dapat SKP gitu. Cuman semakin kayaknya ini COVID udah mulai menurun lagi. Terus yang webinar-webinar juga udah makin jarang, apalagi yang gratisan. Jadi kayak kita harus anggarin aja uang gitu untuk pelatihan nantinya yang bisa menunjang SKP buat perpanjangan STR atau buat nantinya buat daftar PPDS gitu. Nah, yang terakhir itu ada dana darurat. Dana darurat ini maksud aku adalah dana yang tidak terduga. Jadi kayak dana cadangan aja, dimana kalau seandainya pengeluaran aku ini
lebih banyak atau lebih tinggi dari yang aku anggarkan. Jadi aku bisa narik dari dana darurat ini, bukan dalam artian dana darurat yang emang digunain saat masa-masa darurat gitu ya. Misal kita kehilangan pekerjaan atau memang gak ada penghasilan gitu ya. Bukan yang kayak gitu. Jadi emang ini maksudnya itu adalah dana yang tidak terduga. Kalau itu lain lagi. Jadi memang aku saving ke tempat yang lain, lebih ke cashless sih. Sama kayak setelah itu sudah terpenuhi, baru aku masuk ke investasi gitu. Oke, itu tadi untuk budgeting aku selama bulan Maret 2022. Nanti di akhir bulan kita akan review gimana pengeluaran aku selama bulan Maret, dan kita akan lanjut budgeting lagi untuk bulan April. Jadi aku akan mulai rajin upload nih untuk budgeting setiap bulannya dan juga review. Buat teman-teman juga harus rajin ya untuk anggarin dana biar nggak boncos, uangnya nggak tahu dipakai buat apa. Oke,